Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan malam bagi kita adalah bertemakan murka Tuhan menyala-nyala. Mazmur 18 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini bagi kita dari ayat bacaan tadi merupakan suatu kengerian murka Allah. Murka itu sungguh dahsyat, murka itu mengerikan, murka itu meluluhlantakkan, murka itu membumi hanguskan. Sepertinya langit runtuh dan bumi hancur lebur, berantakan dan porak-poranda. Diperkatakan oleh pemazmur dengan lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murka Tuhan. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Tentu ini mirip sekali dengan satu cerita tentang dragon Mythologarium story dalam buku Dracula, bahwa ternyata kerusakan korpus biarawan maupun biarawati yang hidupnya dibiara sebagai tempat suci telah tersesat, telah disesatkan, menyesatkan bahkan menjadi sesat. Hal ini mungkin saja dikarenakan Allah yang dikenal dan dipahami dalam korpus Kristianum dalam dua pengimplementasiannya. Disebut Allah sebagai Deus absconditus, Allah yang menjatuhkan murkanya saat manusia dihukum oleh perbuatan-perbuatan menyimpang oleh umat kepunyaan Tuhan. Dan di sisi lain Allah itu juga disebut Deus revelatus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni umat yang oleh pertobatannya hidup menjadi kudus. Tindakan dan perbuatan Allah yang menyatakan murkanya kepada orang-orang berdosa diubahkan menjadi tindakan Allah yang menyatakan kasihnya kepada semua orang untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan ini diberitahukan Daud menjawab dan menyampaikan perkataan memuji dengan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dari tangan Saul. Dan sebagai responsnya menyanggupi apa yang Daud imani dengan tulus. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhanku, kekuatanku. Daud juga menanamkan suatu pengakuan bahwa Tuhan bukit batu, kubu pertahanan, dan penyelamatnya. Tuhanlah tempatnya untuk berlindung, perisai hidup, tanduk keselamatan, dan kota benteng pertahanan hidupnya. Sebab itu Daud tidak ragu mengumandangkan suatu pengalaman hidup bersama Tuhan yang telah selamat daripada musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menggambarkan dirinya yang sudah selamat lepas dari berbagai belenggu yang dahsyat dan mematikan. Metafora yang dipakainya adalah tali-tali maut telah melilit aku dan banjir jahanam telah menimpa aku.
tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tali temali yang mengikat, menjerat, menyeret, membungkus, dan yang menggantung suatu keadaan hidup hampir mati, sudah tiba saatnya masuk ke dalam pengalaman hidup yang bebas dan baru dalam Tuhan. Pengalaman hidup itu disaksikan sebagai kesaksian iman. Diucapkannya dalam bahasa iman. Allah yang mengasihi, memberi kemenangan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, tetapi keteguhan Daud telah mewariskan suatu kehidupan yang baru dengan doa. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu kita baca dalam ayat 3 tadi. Secara umum, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dirinya dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Mengapa Tuhan melepaskan Daud dari tangan para musuhnya dan Saul? Bukan semata-mata karena Daud itu dikasih oleh Tuhan, namun lebih dari itu bahwa Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Daud. Dapat kita bandingkan di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Salah satu isi perjanjian itu adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan Daud serta keturunannya. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 9 sampai 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengucap syukur sebab telah melewati berbagai pergumulan dan kesulitan yang ditimbulkan para musuhnya, termasuk Saul. Semua itu merupakan karya dan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Daud berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Daud ingin mengungkapkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat untuk berlindung. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan. Ini hanya bisa diungkapkan dan dinyatakan apabila Daud benar-benar telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan malam ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan satu-satunya tempat untuk berlindung. Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, apalagi sangat mungkin nyawa kita terancam, tapi Tuhan sanggup dan mampu melepaskan kita dari segala kesulitan dan pergumulan itu. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi segala kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Persoalannya adalah apakah kita menaruh harap dan sungguh-sungguh bersandar kepadanya? Ingatlah apa dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Baca Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesuslah jawaban kita dalam melewati murka yang menyala-nyala. Lalu oleh iman, di dalam iman, untuk keteguhan iman, kepada iman yang murni dan sungguh-sungguhlah akan Yesus Kristus sajalah untuk masuk kepada kota keselamatan, Yerusalem baru. Amin. Kita berdoa. Berkati Tuhan renungan malam kami, karena Engkaulah
gunung batu, benteng pertahanan keselamatan kami. Engkau murka yang begitu dahsyat yang digambarkan dalam pengalaman pemazmur, tetapi Engkau adalah pengasih yang sudah membuat iman kami melalui pondasi dasar hanya Yesus Kristus adalah keselamatan kami. Kepadanya lah kami percaya, beriman dan percaya. Oleh kasih karunia-Nya kami diselamatkan, oleh iman, dari iman, untuk keselamatan memasuki kota keselamatan Yerusalem yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.